Pemirsa, masih bersama kita semua di sini mengenai kenali mimisan dan juga penanganannya. Nah, sekarang sudah tahu mimisan seperti apa, pencegahannya juga mungkin sebagian dokter Mirta sudah memberikan. Sekarang bagaimana sih penata laksanaannya? Penata laksanaan terbaik pada orang dewasa, pada anak, kan kita semua pada punya anak nih. Kalau misalnya anak udah mimisan, ujung-ujungnya ibunya udah panik nih. Ya, apa yang harus dilakukan? Benar nggak dipakai kasar, harus ditekan dan sebagainya? Mungkin ada cara. Jadi kalau emergency terjadi di rumah, kalau ada mimisan anak-anak, ya kan yang tadi saya cerita paling sering tuh anak-anak di daerah anterior ya, Dokter Yanti, Mbak Ocha. Nah, itu kalau di daerah anterior, jadi tentunya paling dekat sama cuping hidung. Nah, perdarahan itu secara prinsipnya kalau kita tekan, maka akan terjadi proses hemostasis, pembekuan darah dengan sendirinya, ada waktunya. Nah, jadi salah satu alternatif, misalnya Dokter Yanti atau Mbak Ocha cari-cari mana nih, ada caranya untuk menekannya apa namanya tadi nih? daun sirihnya nggak ada, sirih nggak ada, untuk sementara. Pencet aja dulu, pencet dulu hidungnya, cuping hidungnya kiri dan kanan kita pencet. Berapa lama? Jangan lama kan dong? Kan bisa napas dari mulut, bisa napas dari mulut. Jadi jangan khawatir, tetap bisa napas dari pencet aja kira-kira 3-5 menit prosesnya biar dia terjadi. Kalau emang pembuluh darahnya tidak terlalu besar, biar terjadi proses pembekuan dengan natural. Misalnya udah ketemu daun sirih, nah tentu yang saya bilang tadi, dia kan secara alami membakar si pembuluh darah itu, masukin daun sirih. Nah, proses pembekuan yang lain adalah pembuluh darah itu kan kita bilang tadi melebar. Dengan proses pendinginan tentu dia akan vasokonstriksi kan? Iya, nah, betul. Tadi ada yang bilang juga kan dengan yang kompres air dingin. Nah, itu bisa juga sebagai alternatif. Jadi kompres dikasih di bagian. Kalau kompresnya itu langsung ke hidungnya gitu. Ke hidungnya, ke daerah sini. Karena kita pikirin itu adalah yang ke mulut, kita minum dulu airnya. Aku pikir langsung air. Enggak keselak nanti ya. Malah pilek beneran. Udah, ini memang polos banget. Tapi bener loh, kalau kita nggak kasih penjelasan, pemirsa di rumah juga pada bingung nih. Iya nih, airnya kemana tapi nih? mesti dilihat lagi, jangan yang daerah posterior ya dipencet sampai kapan juga dia tetap ngalir. Jadi prinsipnya biasanya harus anak tahu. kecil. Jadi kalau anak kecil memang bagian depan, tapi nggak ada salahnya. Kadang cuma kecapean kayak Mbak Ocha tadi, itu biasanya anterior. Kalau misalnya Itu udah biasa kan nggak ada es batu, nggak ada apa namanya, nggak ada sirih gitu, dipencetnya cukup ya Dokter Mirta ya? Cukup Ya, tanpa kalau ada dia apapun. mudah-mudahan dia tidak terlalu besar kalau ada efeknya. sapu tangan, bisa Ya, steril, boleh lah boleh di untuk menekan ya, untuk sementara. Jadi kan? ditutup aja pakai kapas gitu kan, Ya, biasanya atau gitu. dipencet atau ditutup gitu ya. Sambil alternatif tentunya cari sirih atau segera pergi ke dokter kalau perdarahannya tidak berhenti-berhenti ya. Iya, jadi kalau Karena perdarahannya nggak proses berhenti, pembekuan kan harusnya dia berjalan. Begitu ada luka pasti harusnya ada proses pembekuan. Nah, itu takes time. Ya, sekarang gimana nih caranya seperti kita-kita semua ini yang memang pekerjaannya memang mungkin ada yang dari pagi sampai malam dan malam, apalagi kalau penyanyi kerjanya malam, kadang juga pagi-pagi harus ready ya kan? Iya, betul. Nah, besok juga bagaimana udah sih harus caranya nyanyi lagi. dengan seperti Ocha nih pencegahannya? Aduh, saya nggak boleh nanya seperti kita terima telepon dulu Dokter Mirta ya. Iya. Halo, selamat malam. Selamat malam, dengan Bapak siapa di mana? Saya suaranya kecil sekali mendengar suaranya. Bisa iya? Ya, Bapak Iya, dan Mbak. Bapak siapa di mana? Saya dengan Hermanto di Cimanggis. Oke, Pak Hermanto di Cimanggis. Pertanyaannya langsung silakan. Passwordnya dulu Pak Der. Kata siapa? Kata dokter. Oke, langsung boleh pertanyaannya. Iya. Pertanyaannya. Ya. Kata Silakan. dokter. Iya. Bapak langsung Ya. pertanyaannya saya sudah dengar. Terima kasih sekali atas kata Terima passwordnya. kasih. Saya sebenarnya sudah 55 tahun. Ya. 55 Ya. tahun. Pertanyaannya adalah saya ini sering sekali mimisan. Oke. Saya biasanya kalau mimisan itu saya terus biasanya dari kepusing sekali gitu terus hilang ya. Iya. Tapi akhir-akhir ini setelah kami berangkat haji kemarin, itu tiba-tiba sering sekali gitu. Satu hari bisa 4 kali, bisa 3 kali. Memang sudah berobat, katanya di hidung saya ada bengkok dan kemungkinan itunya tipis gitu, apa namanya, pembuluh darah. Pembuluh darahnya. Bagaimana cara mengatasinya? Oke. Saya sendiri adalah darah rendah. Bapak sudah sempat dibawa ke dokter sebelumnya ya? Sudah. Sudah ya, oke. Bilang tulang hidungnya bengkok ya Pak? Iya. Lagi sering pilek nggak Pak? Kadang-kadang, tapi tidak sering sekali. Bapak ada alergi, kena debu bersin-bersin? Tidak juga. Hidung tersumbat? Hidung tersumbat, enggak juga sih. Ada Cuman suka ada reak ketelan ke tenggorokan? Iya, waktu pulang haji itu betul, jadi tenggorokannya tuh gatal. Banyak reak ya. Jadi kemungkinan saat itu sebenarnya Bapak lagi pilek.
Jadi Iya. pileknya tidak ngalir ke depan tapi dia ke belakang, Bapak. Oke, Betul, cukup ke ini belakang. penjelasan Ya. Dokter Ya, Mirta. cukup. Oke, nanti Bapak akan dijawab oleh Dokter Mirta ya. Terima kasih sekali, pertanyaan ini bagus sekali nih. Silakan dokter dijawab. Ya, jadi kalau dengar cerita dari Bapak tadi, Ya. kemungkinan satu dia ada masalah anatomi kelainan kan, ada tulang hidung yang bengkok. Saya tidak tahu seberapa parah tulang hidung bengkoknya, tapi misalnya emang ada bengkoknya, ada bagian yang tajam atau apa, seperti yang saya bilang tadi, bila dia ada alergi atau ada infeksi, si daging yang di dalam hidung yang gendut bisa kena sama bagian bengkoknya yang kemungkinan tajam, kemungkinan terjadi perdarahan. Nah, tadi kalau dari cerita ke saat itu adalah Bapak bisa bilang pilek, tapi Bapak bilang hidungnya agak tersumbat ya, sama ada reak yang ketelan ke tenggorokan. Nah, itu sebenarnya Bapak lagi pilek. Kenapa dia tidak Kadang ngalir ada yang ke depan, ada yang ke belakang. Ya, karena Oke. sebenarnya Dokter Yanti, aliran ingus itu sebenarnya nggak ke depan. Ya, harusnya ke belakang. Aliran ingus itu harusnya ke belakang. Tetapi Oh, itu yang benar ya? Memang sebenarnya sama Allah dibikin emang begitu. Sebenarnya Jadi seperti itu. di permukaan hidung itu ternyata kalau kita lihat tuh ada sel-sel rambut Iya. yang halus sekali yang dia akan menyapu bersih ingus-ingus, cairan-cairan ke belakang. Nah, bayangin kalau disapunya ke depan. Jadi kita lagi diem aja dia kesapu ke depan, ngecer-ngecer terus kan nggak mungkin. Sapunya ke belakang. Tapi kenapa kalau orang yang lagi pilek kayak flu atau apa dia ke depan? Karena itu pileknya encer. Karena ada gaya gravitasi kemungkinan jadi ke depan. Tapi kalau pileknya cukup kental dan belum terlalu banyak, kental dan banyak bisa juga, tapi dia akan ngalir ke belakang. Maka kita kenal dengan istilah sebenarnya postnasal drip. Post nasal drip. Sepertinya saya juga harus menemui Dokter Mirta sepertinya, karena saya juga mengalami post nasal drip yang selalu seperti ada lendir di belakang tenggorokan. Oke, dokter. Nah, sekarang kalau melihat tadi yang dipertanyakan oleh sebelumnya, kita juga belum membahas masalah seperti apa sih kalau seseorang ini supaya kita bisa menghindari pencegahannya, iya kan? Karena kan kadang-kadang kita nggak bisa menolak nih, namanya pekerjaan banyak sekali, ya kan? Dan juga mungkin kegiatan juga banyak. Tapi bagaimana sih supaya kita nggak mimisan gitu? Karena kan memang itu juga udah rutinitas Cara kita sehari-hari. pencegahannya ya. Biar aku tuh biar kecapean tapi Iya. nggak nggak mimisan. mimisan, bener kan, Ca? Kecapean nggak bisa. Jadi Maksa kita ya. pertama kenali dulu penyebabnya ya. Kalau emang penyebabnya bukan sesuatu yang serius, lebih Iya, karena iya, pilek biasa atau kecapean seperti itu tentunya harus dijaga stamina tubuhnya. Iya, Jadi betul. ada orang-orang tertentu yang mudah sekali begitu capek dia jadi pilek kan, gampang apa namanya, daya tahan tubuhnya Tubuh turun, kan. dan Mungkin mimisan. ya mungkin selain emang cukup istirahat ya, salah satunya adalah mungkin minum vitamin. Bener tadi Vitamin minum ya, vitamin minum ya. vitamin ya. Aku kadang suka lupa, Dok. Kalau minum Jadi, vitamin. Buat jaga stamina Iya, karena si sel-sel itu kan juga kalau kecapean akhirnya dia bisa jadi juga mengarahkan ke gitu. Kalau fisiknya turun ya. Ya, jadi pada prinsipnya adalah harus bisa menjaga stamina tubuh, harus banyak minum vitamin dan olahraga yang cukup mungkin juga dokter ya. Kalau karena yang nanti- antibiotik tadi, Dok. Nanti Kalau jangan infeksi. dijawab Oh ya, sekarang. jangan. Karena menarik sekali ya. Aduh, nggak stop-stop Ocha bertanya. Nih kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter. Ya. Pemirsa, nggak terasa ya kita sudah di segmen terakhir pada malam hari ini berbicara masalah namanya mimisan. Masalahnya kecil ya Dokter Mirta ya, tapi ternyata banyak sekali yang harus dibahas dan mungkin waktunya masih belum cukup ya 1 jam, mungkin harus berjam-jam. Dan bagaimana dengan kamu di sana Ocha? Sebelum bernyanyi saya mau bertanya dulu kepada kamu, kira-kira sudah tahu ya kira-kira apa nanti tipsnya untuk atau triknya untuk menghindari supaya nggak kena mimisan lagi? Itu dia. Mudah-mudahan ya nanti ketemu dokter Mirta, mungkin harus cek semua ya apa Iya, penyebab mimisannya biar lebih jelas, biar lebih tenang di kemudiannya. Dan mungkin bisa memberikan harapan ke depannya apa nih setelah ini, mau tetap bernyanyi atau mau main sinetron, main film? Kalau kemarin sih udah sempat ditawarin untuk FTV. Oke. Iya, FTV. Insya Allah nanti tanggal 26 November. Kamu sudah syutingnya. melebarkan sayap ke dunia Iya, pertelevisian amin. yang lainnya. Baiklah, sukses ya buat Ocha ya. Terima kasih sekali yang selalu mau setia datang ke Kata Dokter. Dan juga mungkin sebelum ditutup Dokter Ya, Dokter Mirta, Yanti. bisa sedikit memberikan penjelasan dan recap dong dari semuanya dari mengenai si mimisan ini biar lebih jelas lagi pemirsa di rumah mendengarkannya. Jadi mimisan itu seperti yang tadi sudah dijelaskan ya, adalah salah satu
simptom yang bisa diakibatkan oleh berbagai macam penyakit. Jadi harus dilihat dulu apakah masalahnya terlokalisir hanya pada hidung atau dia merupakan satu simptom dari penyakit sistemik lainnya. Jadi tentu itu harus dicari. Betul. Nah, jadi ada baiknya ketika ada mimisannya cukup frekuen terjadi dan tidak ada baiknya diperiksakan ke dokter dulu ya, ke dokter THT untuk dilihat apa sih sebenarnya masalahnya. Kalau ternyata itu nanti dokter pasti akan kita periksa lebih lanjut lagi selain kelainan masalah anatomi dan infeksi di hidungnya, apakah ada masalah sistemik lainnya, apa ada kelainan darah atau yang dan sebagainya. Oke, dan kalau pada anak-anak apa tips dan kiatnya khusus pada ibu-ibu di rumah yang suka panik kalau anaknya mimisan? Jadi kalau anak mimisan, satu pertama tadi saya bilang kita sumber perdarahannya kita tekan, ya karena paling sering di anak-anak itu biasanya di daerah perdarahan anterior, di plexus Kieselbach. Jadi dipencet cuping hidungnya, kemungkinan dan selanjutnya dikasih es batu untuk sementara juga bisa. Dan kalau emang punya anak yang lebih sering terjadi mimisan kan biasanya pada anak alergi atau apa itu. Punyalah daun sirih di rumah. Nah, itu sangat bermanfaat. Tentunya habis gitu datang ke dokter untuk dilihat sebenarnya masalahnya apa. Pastinya, kuncinya ada Dokter Mirta pasti harus selalu memeriksa anak dokter ya. Oke Dokter Mirta, terima kasih sekali atas segala penjelasannya. Juga pemirsa di rumah yang selalu setia menonton Kata Dokter setiap Sabtu dan Minggu pukul 19.30 hingga pukul 20.30. Sebelum saya tutup, saya akan membacakan quotes dari Mas Rifki. Mengatakan bahwa tak ada yang bisa dianggap wajar jika darah sudah meninggalkan kemasannya, kecuali saat masa menstruasi. Panjang dan dalam sepertinya. Saya Yanti Mirandasari pamit undur diri dari depan Anda. Terima kasih, selamat malam, selamat beristirahat dan sampai jumpa. Ku tak habis pikir kurangku di mana kau tega melupakan aku. Jauh ku menatap, namun terlalu jauh. Imajinasiku terbelah, terdiam aku tanpamu. Di manakah letak hatimu? Kau putuskan untuk mendua dengan dia di belakangku, padahal ku pilih kamu jadi cinta terakhir. Ku tak habis pikir